Oke, sekarang kita masuk ke installment liquidation, yang dimana pada likuidasi kali ini adalah bertahap ya, bertahap. Misal terdiri dari beberapa bulan, intinya lebih dari 1 bulan, tergantung dari kemampuan perusahaannya. Nah, apa saja yang dilakukan? Balik lagi dalam konsep likuidasi, apa aja yang dilakukan? Yang pertama, otomatis pasti dasarnya menjual asetnya dulu ya, atau menjual aset atau menjadikan aset non kas itu menjadi kas. Untuk apa? Nantinya ketika udah menjadi kas, nanti untuk bayar ke kreditor atau liabilitasnya dulu nih yang diutamakan. Ya, sebelum membayar ke mana? Ke sekutu. Jadi yang diutamakan adalah kreditor dulu baru sekutu. Atau yang diutamakan adalah kelompok akun 2 dulu atau liabilitas dulu yang dibayar sebelum masuk ke membayar ekuitas. Itu konsep dari likuidasi ya, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke case untuk installment nih. Kita masuk case aja karena akuntansi itu akan lebih masuk ketika kita melakukan praktik secara langsung ya. Saya harap teman-teman juga nggak cuma nonton tapi juga sembari eh, menulis ya, biar nggak ngantuk nantinya gitu. Jadi jangan cuma nonton, karena ilmu bukan sekedar seperti menonton bola, tapi sambil nonton sambil catat biar curiosity teman-teman naik gitu ya. Oke, lanjut kita membahas mengenai installment nih. Nah, apa yang berbeda dari installment? Yaitu adanya safe payment gitu ya, gitu. Schedule safe payment, schedule. Biar apa? Biar ketika secara bertahap pembayarannya setiap di akhir bulan itu terukur dan terencana. Biar ketika ada beban di masa yang akan datang, kita udah siapkan cash nih. Gitu. Atau misal kita ingin menjual ternyata impossible nih untuk dijual gitu, ada kemungkinan tidak terjual nih, ya udah masukin aja terus sebagai bahan pertimbangan gitu, sebagai pengurangan aset nantinya gitu. Intinya mengurangi harapan, intinya safe payment itu mengurangi harapan ya. Oke ya, masuk di sini sekutunya persekutuan ABC, yang dimana terjadi dari sekutu A, sekutu B, sekutu C ya. Oke, inilah capturean ya, ini capturean yang saya ambil dari bukunya BIMS ya, kalau kalian lihat di sini, dari sini tuh. Oke, teman-teman kayaknya udah pernah kirim ya bukunya, kalau enggak boleh nanti dicek aja nanti. Oke, nanti saya akan convert awalnya sekutu dep, sekutu ken, sekutu ren, nanti saya konversi jadi A, B, C gitu ya, biar mudah diingat aja gitu ya. Nah, kemudian nih kita langsung masuk aja nih. Ini likuidasinya terdiri dari 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April ya. Maret, April. Oke. Kita telah satu-satu nih jurnalnya kayak gimana. Kita gini aja. Oke. Ingat, anak akuntansi harus bisa ngejurnal nih. Kalau ada kasus kayak gini, yang paling awal adalah jurnalnya dulu tapi ketika sudah masuk ke dalam distribusi cash ini nih. Nah, ketika udah masuk ini nih, itu harus buat schedule, harus buat report likuidasinya dulu biar bisa tahu berapa cash yang didistribusikan sama cash paymentnya. Itu. Ini kalau masuk ini hati-hati nih, harus buat ini dulu, harus buat schedule pembayaran ya, schedule pembayaran sama report likuidasi gitu. Nah, kita satu-satu aja ya, dari bulan 1 dulu. Ini berapa nih? Ada beberapa transaksi di bulan 1. Kita lihat ya. Nah, ini bulan 1 ya, Januari. Nah, di Januari itu
The loan to rent is offset against his capital balance. Nah, ini nih utangnya si C nih. Utangnya si C itu katanya disandingin aja dengan capitalnya. Jadi yang awalnya capitalnya 200 nanti dikurang 40 aja gitu. Jadi berapa tuh? 160 ya. Nanti jurnalnya kayak gimana? Kita debit aja capitalnya gitu. Biar berkurang, loan to C-nya juga ditutup gitu ya. Jadi 40. Oke. Oke, aman. Kemudian di goodwill is written off. Oke, berarti goodwill-nya dihapus nih. Goodwill-nya dihapus. 40 nih. Kalau dihapus, kalau asetnya berkurang berarti apa? Ingat konsep aset, aset pada akhirnya akan menjadi beban ya. Nah, maka maksudnya gimana? Kalau jadi beban akan mengurangi kualitas. Langsung kurangin aja kepada kapitalnya, tapi dengan proporsi laba rugi yang telah ditentukan gitu. Ini 2000, betulnya kan 40 ya, 40, maka dari 40 harus ditanggung masing-masing dong dari setiap persekutuan gitu ya. Gitu. Untuk A tanggung 50%, makanya 20.000. Untuk B tanggung 30%. Dari apa? Dari ini, dari 40.000. Oke, tanggung 20% ya. Nah, oke. Lanjut, jurnal yang kedua adalah 200.000 nih diterima. Nah, ada penerimaan AR 200.000. Langsung aja seperti biasa. Cash di debit, pada AR di kredit. Kemudian apalagi nih? Ada non-account liabilities, artinya liabilities yang bukan sekutu yang utang, tapi dari pihak eksternal. Kita utangnya bukan ke sekutu, tapi utangnya ke pihak eksternal. Yang mana? Ini not payable sama account payable. Apa katanya? Are settle at record. Record value. Oke, berarti semuanya kan ya non-owner liabilities. Ya kan, are settle. Oke, berarti semuanya itu diselesaikan. Bentar. Kok ada inventory nih? Mana nih? Oh, kita kelewat nih inventory 1. Ini ya. Nah, kita selesaikan ini, kita lunasin 500.000. Ada lagi nih inventory yang kelewat. Inventory item that cost. Oke, inventory persediaan yang memiliki cost, yang memiliki biaya 160, harga pokok 160, ternyata dijual 200. Berarti untung ya. Nah, dapat ini 160, untungnya berapa? 40.000. Dari mana 200 dikurang 160? 40 ribunya dialokasikan ke sini ABC dengan proporsi ini 50 30 20 ya. Kemudian apalagi nih, yang payable udah tadi ya kelewat. Kemudian nah distribusi cash nih. Nah, ini udah masuk jurnal distribusi cash. Nah, oleh sebab itu untuk mengetahui itu maka kita masuk ke sini. Bulan ini ya. Bulan Januari nih. Nah, bulan Januari seperti biasa, seperti yang simple. Masukin aja ke sini nih. Settle loan, masukin ya aja gitu. Nah, nanti distribute cash-nya di sini gitu. Konsepnya sama kayak simple, cuman ini bertahap aja gitu. Jadi setiap bulan. Ini kan. Nah, ini kan akhirnya nih 140 nih. Iya enggak? 140 cash-nya belum pembayaran ya. Terus 720 non cash asetnya loan from B masih ada 20, 340, ini masih ada. Nah, informasi ini dimasukin ke schedule of payment. Sini nih. Nah, masukin dulu ke sini sebelum membayar. Jadi buat dulu ini sebelum masuk ke sini. Jadi buat dulu schedule paymentnya sebelum distribusi cash. Oke, seperti itu. Yang pertama equity untuk A. Equity untuk A itu 340 ya. Nah, ini saja equity untuk A 340. Kemudian untuk B 240. 340. Nah, tapi di sini 360 nih. Nah, dari mana 20-nya? Dari sini.
loan from B masih ada 20.000 nih. Nah, jadi satuin aja gitu di schedule of payment, satuin aja 20 sama 340 jadi 360. Kemudian yang C terakhir adalah 160 sama karena dia nggak punya utang, nggak punya piutang juga jadi 160 gitu. Nah, kemudian kita dari persekutuan nentuin nih apa aja yang possible yang kemungkinan akan menjadi kerugian nantinya. Nah, ternyata ada non aset nih. Bukan non aset non cash gitu ya. Ternyata ada 720. Nah, ini menurut persekutuan kemungkinan ini nggak akan terjual nantinya. Jadi kemungkinan nggak terjualnya ada, maka dimasukin aja gitu ke possible kemungkinan menjadi kerugian gitu. Kemudian 20.000 ini untuk apa? 20.000 ini kalau kita lihat pada soal, nah ini untuk mengantisipasi ketika adanya beban kontingensi gitu atau adanya pembayaran di masa yang akan datang gitu. Jadi mereka save-nya 20.000. Ya udah masukin ke ini possible loss 20.000. Nah, jadi sisa asetnya nanti berapa? Nanti sisa asetnya 30.000. Nanti ini minus nih ternyata setelah dikurangin semuanya. Gitu. Misalnya 720 ya, 720 itu kerugiannya dibagi aja. Oke, dibagi aja. Untuk A 360 ya karena dia 50%. 360, kemudian untuk B itu 216 yang tutupan 216 dari 30% dikali 720, kemudian 20 dari 144 ya kan, 720 kali 20% 144 jadi minus nih nanti. 340 kurang 360 ternyata minus. Kemudian 360 kurang 216 masih solvan. 160 kurang 144 masih solvan 16.000 ternyata. Jadi ternyata yang kurang ini nih yang minus. Yang insolvan ternyata A. Nah, ternyata masih ada lagi nih 20 dikurang lagi 10. Nah, bertambah nih insolvan si A 30% gitu. Nah, maka karena dia insolvan, nanti dia akan dibantu oleh B dan C. Gitu. Dari mana dapatnya ini? Balik lagi ini dibantunya dengan cara proporsional ya. Jadi yang ada aja. Misal nih, ini kan 30 ya. 30 tanggungannya. Sementara ada 2. Nah, kenapa bisa 18 dari 30%? Total proporsi yang ada berapa? 20 tambah 30, berarti 50% kan? 20 tambah 30, 50%. Kali berapa nih? 30 gitu. 30, mohon maaf, 30 ribu. 30.000. Nah, nanti dapatnya ini 18. Kemudian ini sama nih. Karena dia untuk C equity 12.000, nanti 20% penyebutnya 30 tambah 20, 50 sama nanti kalau 30 aja. Gitu. Kenapa ini nggak dimasukin? Karena ini nggak dihitung lagi. Seperti itu. Jadi 50%. Jadi 18, ini 12. Oke. Nah, ternyata setelah dihitung, setelah ditanggung semua, yang masih solvent tinggal siapa? Tinggal B 120. Berarti untuk pembayaran Januari kita bayarnya hanya ke B aja gitu 120 gitu. Kita lihat nih balik lagi ke statement of partnership liquidation. Nah, ternyata si B punya hak juga terhadap utang 20. Ya kan persekutuan ngutang ke B 20. Nah, makanya yang diselesain dulu yang utangnya dulu 20 gitu biar 0. Nanti ekuitasnya terakhir yang di sini nih. Karena dia haknya 120 kan, 20 sudah kepake ke loan from B, makanya 0. Nah, berarti sisa 100. Nah, nanti 100 ini dialokasikan ke ini. Jadi gimana jurnalnya? Jurnalnya loan from B. Ini aja nih. Nah, ini jurnalnya. Loan from B 20, kemudian B capital 100, pada case pembayaran 120 karena save payment-nya hanya 120 yang ditujukan kepada B. Gitu, itu gunanya save payment gitu.
sebenarnya. Oke. Nah, hal yang sama dengan B, sama dengan di bulan ini nih, di bulan Februari. Gitu ya, di bulan Februari sama kok. Bulan Februari sama. Nah, untuk masuk ke dalam likuidasinya, untuk masuk ke dalam distribusi cashnya itu sama. Sebelum masuk pembayaran ini, kalian harus ngebuat schedule dulu. Seperti itu. Harus ngebuat schedule dulu, baru lakuin distribusi. Habis itu kita jurnal di bulan Februari ini nih. Ya. Nah, di bulan Februari ini ada kebayar nih 3. Kenapa? Karena di save payment-nya di bulan Februari ada 3 nih. Gitu. Mereka bisa dibayar 3-tiganya. Walaupun ada pembatas nih 400 sama 200. Gitu. Nah, ini adalah lengkapnya nih. Nanti di bulan 4, ini kan baru bulan 2 nih. Kan 4 bulan ya. Nanti di bulan 3 sama 4 nanti di bulan 3 sini nih. Nah, dari sini ya. Nah, dari sini di bulan 3 sama 4 itu nggak usah lagi pakai save payment. Nah, kenapa? Kalian bisa lihat di bulan 3, ketika masuk di bulan 3 masuk di sini, kalian tinggal kurangin aja 20.000. Ini kan sebelum ini ya. Nah, ini batas distribusi kan di sini di bulan 3. Nah, jadi sebelum masuk ke pembayaran 145, kurangin aja dulu 20. Kurangin aja 20. Oke. Jadi nanti di bulan Maret, nanti kan sisa 20 nih kan ya. Nanti di akhir bulan Maret, bentar. 50 ya. Nanti sisa 20 kan. Nah, di syaratnya kan untuk pembayaran kontingensi nanti 20.000 kan untuk bulan-bulan kemarin di save payment ya. Makanya nanti ketika udah mulai masuk 2 bulan terakhir, nanti kurangin aja dengan 20.000-nya gitu. Jadi sisa 145.000, nanti sisanya 20.000. Nah, untuk 145 ini untuk distribusinya kan ini baru pembagiannya bukan sesuai save payment tapi sesuai dengan ini nih. Sesuai dengan proporsinya. Ini proporsi yang ini nih. Nah, sesuai dengan proporsi yang ini. A 50%, B 30, C 20 gitu. Itu ketika udah masuk 2 bulan terakhir gitu ya. Jadi nggak usah pakai save payment. Nah, setelah itu baru nih masuk ke sini di bulan 4. Bulan 4 sama dengan bulan terakhir. Bulan 4 malah distribusi cashnya langsung distribusiin aja semua kalau ada sisanya gitu. Nanti masukin ke proporsi A 50, B 30, C-nya 20%. Jadi ini nanti hasilnya nihil semua gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi lengkapnya seperti ini. Ini tahap Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan ya. Gitu. Nanti di modul teman-teman bisa coba kerjain. Kalau yang tanyain boleh di chat aja. Gitu. Oke, jadi ingat dalam likuidasi itu nggak ada pembebanan atau pendapatan. Yang ada langsung dibebankan ke capital atau langsung dimasukin pendapatannya dimasukin langsung ke kapital gitu sebagai penambah kapital. Nah, kemudian itu sih yang krusial. Ada lagi nih yang krusial nih. Di bulan Februari itu kan ada ini nih liability 8.000 nih ternyata ditemukan dan dibayar. Nah, jadi ternyata setelah dicek cross check lagi ternyata ada liability yang belum tercatat 8.000. Maka jurnalnya dicatat dulu, pengakuan dulu. Payable-nya pengakuan dulu 8.000 ya, ya kan. Ketika ada payable yang belum tercatat otomatis lawannya adalah beban. Tapi karena bebannya nggak digunain ketika likuidasi maka langsung dibebankan kepada capital aja. Itu capital pada payable ya gitu 8.000. Nanti buat jurnal terpisah lagi untuk
ngebayar payable ini. Untuk apa? Biar si payable ini tercatat dalam laporan keuangan gitu ya. Ada track recordnya gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya ditutup juga gitu. Seperti itu. Gitu. Selebihnya ini semua akuntansi dasar semua nih. Tuh. Intinya mah di sini. Schedule pembayaran aja biar teman-teman paham. Sebenarnya sama konsepnya sama dengan simple likuidasi, cuman bedanya kan ini ada beberapa ya, ada kita setiap bulan harus membuat statement of partnership liquidation gitu. Nanti di akhir likuidasi baru nih disatuin semua nih kayak gini gitu. Oke ya, oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.